Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun dengan tidak percaya dan bertanya, "Putri, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu tidak melakukan apapun sekarang." "Bu, memang benar, aku masih gadis besar sekarang." Sun Xiaoyun berkata dengan wajah memerah. "Tidak, aku baru saja mendengar suaramu di luar. Itu tidak normal sama sekali." Nyonya Sun tampak bingung. Sun Xiaoyun hanya bisa bersandar ke telinga Nyonya Sun dan membisikkan beberapa patah kata kepada ibunya. Mendengar ini, Nyonya Sun mengerutkan kening dan menatap Chen Ping. "Nyonya, ada apa?" Tuan Kota Sun bertanya. Nyonya Sun membisikkan beberapa kata lagi ke telinga Tuan Kota Sun, yang juga membuat wajah Tuan Kota Sun terlihat sangat jelek. "Apa yang harus saya lakukan?" Nyonya Sun sedikit ragu-ragu. Meskipun Chen Ping melakukan sesuatu pada Sun Xiaoyun, itu hanya untuk menyembuhkan Sun Xiaoyun. Selain itu, Sun Xiaoyun masih tidak bersalah sekarang, jadi dia tidak bisa membenci Chen Ping. Tapi membiarkan Chen Ping pergi seperti ini, tubuh putrinya benar-benar hancur. Hancur. Chen Ping melihat semuanya, dan, "Wah, kamu sudah melihat semua putriku. Sebagai putri sebuah kota, jika hal seperti ini menyebar, aku akan ditertawakan sampai mati. Asteris sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, saya akan menikahkan putri saya dengan Anda, selama Anda menjadi suami istri, tidak ada yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab." Petik 2. Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan?" Asteris. Wajah Sun Xiaoyun penuh rasa tidak percaya. "Tuan Kota Sun, Nona Sun dan saya baru saja bertemu, bagaimana kami bisa menikah?" "Saya tidak setuju." Chen Ping dengan tegas menolak. "Kamu harus setuju, kalau tidak kamu akan mati." Tuan Kota Sun marah. "Saya tidak akan pernah menyetujuinya." Mata Chen Ping sedikit menyipit. Masuk akal kalau dia baru saja mendetoksifikasi Sun Xiaoyun, sekarang dia sudah selesai detoksifikasi, sebenarnya dia. Dan biarkan dirinya menikahinya. Jika ini terjadi di dunia sekuler, bukankah seorang dokter laki-laki di Departemen Ginekologi harus menikahi istri yang tak terhitung jumlahnya, bukankah dia ingin menjadi istrinya pada pandangan pertama? Apapun yang terjadi, Chen Ping tidak akan menikahi Sun Xiaoyun. Chen Ping berjanji pada Su Yuqi bahwa pernikahan pertamanya harus dengan Su Yuqi. Dia tidak akan menikahi wanita manapun sebelum melangsungkan pernikahan dengan Su Yuqi. "Jika kamu tidak menaatiku, maka matilah." Tuan Kota Sun sangat marah dan berkata dia akan menyerang Chen Ping. "Ayah." Sun Xiaoyun bergegas maju dan berdiri di depan Chen Ping. "Ayah, bagaimanapun juga, dia juga penyelamatku. Jika kamu membunuhnya, bagaimana orang lain akan melihat kita di masa depan, dan bagaimana mereka akan melihatmu, penguasa kota?" Meskipun Sun Xiaoyun sedikit marah pada Chen Ping, dia tidak ingin membiarkan Chen Ping mati. Dia juga tahu bahwa Chen Ping melakukan ini hanya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. "Sun tua, jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan. Jangan lakukan apapun. Lagi pula, aku sudah memberi pelajaran pada Xiaoyun." Bu Sun juga menasihati dari samping. Melihat putri dan istrinya mengatakan ini, Tuan Kota Sun akhirnya menenangkan amarahnya. Saat ini, Lao Jia datang bersama Kai Hongwei dan yang lainnya. "Kakak kedua, kamu mungkin salah paham. Mungkin apoteker yang merawat keponakan tertua saya benar-benar seorang pembudidaya setan." Setelah Chen Ping dibawa pergi, Kai Hongwei menjelaskan masalahnya kepada Lao Jia secara mendetail, dan kemudian Lao Jia ikut bersama mereka. Jika apoteker tersebut benar-benar seorang kultivator setan, Sun Xiaoyun tidak hanya tidak akan mampu menyembuhkannya, tetapi nyawanya mungkin dalam bahaya. "Saudaraku, saya sudah tahu bahwa pembudidaya iblis telah ditangkap oleh saya," kata Tuan Kota Sun. Lao Jia tercengang, sementara Kai Hongwei dan yang lainnya melangkah maju dan memeriksa Chen Ping. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Kai Hongwei. "Saya baik-baik saja." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Paman, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja sekarang, terima kasih kepada apoteker Chen ini." Sun Xiaoyun tersenyum dan berkata pada Lao Jia. Ketika Lao Jia melihat wajah cerah dan corak kulit Sun Xiaoyun yang bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Senang melihatmu pulih." Melihat begitu banyak orang yang datang, Tuan Kota Sun tidak peduli terhadap Chen Ping, jadi dia berkata, "Saya memerintahkan seseorang untuk mengadakan jamuan makan."
Saya mengikuti ahli pengobatan Chen ini untuk menebus kesalahannya. Ini semua salah saya karena mempercayai kata-kata fitnah dari penggarap iblis itu. Lao Jia juga memandang Chen Ping dan berkata dengan nada meminta maaf, Apoteker Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar ahli dalam keterampilan medis. Saya mengagumi Anda, Senior Jia, saya harap Anda tidak melupakan perjanjian yang kita buat. Kata Chen Ping. Tidak, aku tidak akan pernah melupakannya, kata Lao Jia sambil tersenyum. Apoteker Chen, ayo undang dia. Tuan Kota Sun mengundang Chen Ping ke jamuan makan. Tuan Kota Sun, saya menyelamatkan putri Anda karena perjanjian yang saya buat dengan Senior Jia, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya ingin bertemu dengan pembudidaya iblis sekarang, dan masih ada yang ingin saya tanyakan. Chen Ping berkata kepada Tuan Kota Sun. Chen Ping tidak menghargainya. Tuan Kota Sun baru saja ingin membunuhnya, dan sekarang dia mengadakan perjamuan untuk menghiburnya. Chen Ping tidak mau pergi. Jika bukan karena pohon peri Lao Jia, mungkin Chen Ping tidak akan datang untuk menyelamatkan. Oke, aku akan mengantarmu ke sana, Tuan Kota Sun mengangguk. Tepat ketika Chen Ping melewati Tuan Kota Sun berbisik, saya harap Anda selalu merahasiakan proses penyembuhan putri saya. Chen Ping hanya menatap City Master Sun dan mengabaikannya. Ketika Chen Ping dan yang lainnya tiba di daduan, Penatua Fei dan para penjaga yang kuat semuanya berlutut di tanah, dan masih ada orang yang menjaga mereka di kedua sisi. Melihat Chen Ping muncul, Penatua Fei dan pelindungnya gemetar. Tuan Kota Sun, bisakah kamu menyerahkan kedua orang ini kepadaku? Chen Ping bertanya. Terserah kamu. Tuan Kota Sun melambaikan tangannya dan berkata. Chen Ping menghampiri Penatua Fei dan pelindung Gong pada saat ini, seluruh kultivasi tubuh pelindung Gong telah lumpuh, seperti orang yang tidak berguna. Jangan bunuh aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Tolong jangan bunuh aku. Pelindung Gong memandang Chen Ping dan terus memohon belas kasihan. Penatua Fei mengertakkan gigi dan sedikit gemetar, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Tidakkah kamu memohon padaku? Chen Ping memandang Penatua Fei dan bertanya. Penatua Fei tidak berbicara, tetapi menatap Chen Ping dengan dingin. Chen Ping tersenyum ringan dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Kepala pelindung itu meledak seperti semangka dalam sekejap, dan darah berceceran ke seluruh tubuh Penatua Fei. Aku sedang tidak mood untuk membawa sampah yang budidayanya telah rusak ini. Kata Chen Ping sambil mencibir. Melihat kematian tragis pelindung Gong di sebelahnya, dan mencium bau darah merah, Penatua Fei juga mulai merasa takut. Kamu, jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Penatua Fei berbicara. Rahasia apa? Tanya Chen Ping Jian. Kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku sebelum aku bisa memberitahumu. Penatua Fei sedang tawar-menawar dengan Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba terlihat tidak senang dan mengulurkan tangan untuk menepuk Penatua Fei. Saya tidak ingin mengetahui rahasia itu lagi, sebaiknya kamu mati saja. Tidak, Zuo Xuan, putra pemimpin aliansi penyegel iblis, mengikuti Penatua Chu dari aliansi penyegel iblis ke Gunung Tianmo, kata Penatua Fei cepat. Rahasia macam apa ini? Apa gunanya bagiku? Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa merebut Zuo Xuan itu dan menggunakannya untuk mengancam aliansi penyegel iblis. Kamu tidak perlu diburu oleh aliansi penyegel iblis di masa depan. Penatua Fei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Itu sebuah ide, tapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Chen Ping. Saya dapat membantu Anda menangkap Zuo Xuan, jika tidak, dengan Penatua Chu dan Ruo, Anda tidak akan pernah bisa menangkap Zuo Xuan. Tak seorang pun dari Demon Ceiling Alliance akan meragukanku. Aku bisa membantumu, selama kamu tidak membunuhku. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya, jika tidak, kepalanya akan meledak jika Chen Ping menamparnya. Mendengar ini, Chen Ping akhirnya menarik tangannya kembali. Metode ini bagus, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Chen Ping memandang Penatua Fei dan bertanya. Aku bisa menyerahkan secercah jiwaku padamu, agar aku bisa terkendali. Kata Penatua Fei. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya, kamu adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Bahkan jika aku menyerahkan secercah jiwa kehidupan, aku tidak bisa mengendalikanmu. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan jiwa hidupmu. Anda hanyalah seorang kultivator.
Kerusakannya tidak mengancam jiwa sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Penatua Fei tidak menyangka Chen Ping akan begitu curiga. Chen Ping mengeluarkan pil jeruk dari tubuhnya, melemparkannya ke Penatua Fei dan berkata, ini racun. Hanya saya yang bisa menyiapkan penawarnya. Sekarang setelah Anda meminumnya, saya bisa melepaskan Anda. Penatua Fei mengambil racun di tangannya dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa jenis racunnya, dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Melihat Penatua Fei meminum racun tanpa ragu-ragu, Chen Ping tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda racun ini palsu? Tidak, bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Chen, jadi tidak ada yang perlu ragu. Penatua Fei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Baiklah, kamu boleh pergi, kata Chen Ping. Penatua Fei tercengang, saya benar-benar bisa pergi. Sungguh, Chen Ping mengangguk. Penatua Fei berdiri dan berjalan menuju luar rumah Tuan Kota, tidak ada yang mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah Tuan Kota, mata Penatua Fei langsung menjadi sangat tajam. Setelah beberapa lompatan, dia meninggalkan kota matahari jatuh. Tuan Chen, tolong lepaskan penggarap iblis itu. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tidak jujur. Ketika Kai Hongwei melihat bahwa Chen Ping benar-benar melepaskan Penatua Fei, dia bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, karena aku berani melepaskannya, aku punya rencanaku sendiri, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan aliansi penyegel iblis yang mengikuti penggarap iblis ini? Mengapa orang-orang dari aliansi penyegel iblis mengejarmu? Asteris penguasa kota Sun memandang Chen Ping dengan tatapan bingung. Chen Ping kemudian secara singkat menceritakan keluhannya dengan aliansi penyegel iblis, dan tentu saja juga mengungkap rahasia aliansi penyegel iblis. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa aliansi penyegel iblis ini benar-benar berkolusi dengan para pembudidaya iblis. Setiap orang telah dibohongi selama bertahun-tahun. Petik 2. Untungnya, kota matahari jatuh milikku tidak memiliki subruder dari Demon Ceiling Alliance, kalau tidak aku akan menghancurkannya langsung untuknya. Tuan Kota Sun, sekarang Nona Sun telah pulih, inilah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping berencana untuk meninggalkan rumah Tuan Kota dan pergi ke Lao Jia secepat mungkin untuk menyerap energi abadi. Apoteker Chen, Anda menyelamatkan gadis kecil saya, jadi silakan meminta syarat apapun yang Anda inginkan, atau jika Anda menginginkan koin spiritual, Anda dapat meminta sebanyak yang Anda butuhkan. Tuan Kota Sun berkata dengan murah hati, saya tidak butuh apapun. Seperti yang saya katakan, saya hanya akan menyelamatkan putri Anda sebagai imbalan atas apa yang Senior Jia lakukan. Senior Jia telah memberiku apa yang aku butuhkan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Lao Jia dan berkata, mohon bersabar, ayo kembali. Ayo pergi. Lao Jia mengangguk. Ketika dia kembali ke kediaman Lao Jia membongkar formasi di sekitar pohon peri tanpa ragu-ragu. Tanda seru. Saat formasi bersentuhan, semburan energi abadi langsung mengalir ke wajah Anda. Pohon ini milikmu. Lao Jia tidak merasa buruk, dibandingkan dengan Sun Xiaoyun, pohon peri bukanlah apa-apa. Chen Ping tidak berbicara omong kosong, dia duduk bersila di bawah pohon dan mulai berlatih. Ketika semua orang melihat ini, mereka bergegas keluar halaman belakang dan mengunci pintu. Dan Kai Hongwei memanggil semua orang dan mulai membagi pekerjaan untuk melindungi Chen Ping. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam fusion, semua orang telah melihat penampilan Chen Ping selama ini. Jarang sekali orang seperti Chen Ping menjadi yang terbaik. Semua orang yakin jika mereka mengikuti tim Chen Ping ke Gunung Tianmo kali ini, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Chen Ping menyerap energi abadi, dan seni kondensasi jantung di tubuhnya terus berjalan. Dari siang hingga malam, Chen Ping duduk di bawah pohon selama 2 hari 2 malam.